Selamat pagi dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan Harian Toraya Jumat 11 September 2020. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan untuk mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu mereka sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, janganlah takut atau dak mimataku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat sekelompok orang berlari ke arah Anda dengan membawa senjata tajam? Dalam kondisi normal, tentu Anda merasakan ketakutan yang luar biasa, sehingga berlari merupakan keputusan yang tepat saat itu. Rasa takut yang kita alami tentu mempengaruhi kehidupan kita dan tak jarang membawa dampak negatif dalam hidup kita. Orang Israel dikejar oleh tentara Firaun. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Situasi tersebut membawa mereka melupakan Tuhan yang telah berjanji untuk menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini membuat mereka menyalahkan Musa selaku pemimpin. Tetapi Musa berkata kepada mereka, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan
yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa hendak mengajar mereka untuk bergantung dan melihat keselamatan dari Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan berperang melawan tentara Firaun. Hal ini menunjukkan bahwa janji penyertaan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Peristiwa Tuhan mengeraskan hati Firaun lalu mengejar orang Israel ke tempat mereka berkemah. Namun melalui peristiwa tersebut Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir tahu bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika orang Israel pernah mengalami ketakutan, maka masa-masa sekarang pun kita sering merasa takut. Namun yakinlah bahwa penyertaan Tuhan dalam Yesus Kristus selalu nyata dan tepat pada setiap waktu. Tetaplah berserah pada Kristus, karena segala yang kita takutkan akan selesai dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang boleh kami alami sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu saat ini. Mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kiranya menguatkan iman kami. Terlebih ketika kami dikuasai oleh ketakutan di tengah-tengah segala persoalan kehidupan, terlebih saat ini dalam pandemi COVID-19. Kiranya kami mempercayakan hidup kami kepadamu dan kami terus meyakini bahwa Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami, melindungi dan menjaga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama. Jika ada jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan dan menikmati berkat-berkat lainnya, dan hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka dan berkatilah mereka selanjutnya ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit Ibu Yakolina Suito dan Ibu Damaris Siri, juga yang dirawat di rumah dan dalam pemulihan, Bapak TR Andi Lolo Osi Rupangi, Misel Osi Panggalo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu CH Dengen, Ibu Peter Tena, Ibu Dorce Tumembo, Nenek Boko, Bapak Yunus Mudin, Bapak Yusuf Rante, Bapak Simon Songgo, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Oni Lakbul Awal, Ibu Marta Likubaso, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Naftali Mina, Ibu Yohana Bura, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Bapak Yakob Buang. Ya Tuhan, berkatilah mereka dalam proses pemulihan mereka, kuatkanlah iman mereka dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Jemaat-Mu yang berduka, Engkau hiburkan mereka, dan yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan Engkau teguhkan mereka dan lawatlah mereka. Bapa Sorgawi, kami mohon jemaat berkat-Mu untuk jemaat-Mu pada hari ini. Berkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing. Berkati yang sementara berjuang mencari pekerjaan dan juga di PHK karena pandemi saat ini. Tuhan menolong mereka, kuatkan mereka. Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka. Tuhan, damai sejahtera dan berkat-Mu Engkau limpahkan senantiasa di tengah-tengah kehidupan pekerjaan dan rumah tangga jemaat-Mu. Berkati studi anak-anak kami. Berkati semua aktivitas jemaat-Mu hari ini. Lindungi dan jaga mereka ya Roh Kudus. Proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang sementara berjalan Tuhan berkati. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, aparat keamanan negara kami. Dalam memerintah bangsa kami, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID, Tuhan berkati dan berkati kami semua untuk mendukung pemerintah kami. Berkati dokter, perawat, dan semua medis dan para relawan dalam pelayanan untuk kemanusiaan.
Berkatilah kehidupan jemaat-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus lindungi dan jaga. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.